حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Allah menambahkan nikmat kepada kita, nikmat membaca Quran di tempat suci. Yakin betul Allah melihat. Semoga pertemuan ke pertemuan dalam kajian Al-Quran mendekatkan kita menuju husnul khatimah. Kita sudah menyaksikan Bapak Wali Kota sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat sukses hidupnya. Itu jelas-jelas bukti kesayangan Allah untuk beliau. Semoga masyarakat Kota Bandung khususnya yang sudah menyaksikan pemimpinnya seperti itu juga diberi nikmat sama, meraih keringanan saat melepaskan nafas terakhir. Kita selalu memohon, hawin alina sakaratil maut, mudahkan bagi kami sakaratul maut. Dan beliau jelas betul-betul mudah sakaratul mautnya. Sedang sholat di masjid hari Jumat, itu jelas kesuksesan yang sangat menggiurkan. Maka sewaktu saya diminta untuk menjadi imam sholat jenazah beliau, pas berdoa saya sampaikan kepada Allah atas nama semua masyarakat, ya Allah, kami iri atas karunia yang Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini. Jelas kita merasa iri, dan mari kita buktikan iri kita, iri terhadap husnul khatimah yang sudah diraih seorang hamba pilihan Allah, dengan menggali Al-Quran, dengan selalu menyatakan Rabb kami adalah Allah. Dan itu kajian pada pagi hari ini sesuai dengan yang dipesan oleh panitia. Kajiannya adalah spirit membangun optimisme masa pandemi. Ini pandemi ini termasuk bencana ya. Hari bencana suka diketahui sebelumnya apa enggak? Enggak ya, kecuali pandeminya. Iya, cukup aneh memang. Sudah diketahui kan gitu, Desember tanggal sekian gitu. Memang unik ya dunia ini. Innamal hayatud dunya laun wa la'ib. Kehidupan dunia memang penuh dengan permainan. Ya, erupsi Gunung Semeru kan enggak diketahui sebelumnya. Ada puting beliung tidak diketahui, kemudian tsunami, gempa tidak diketahui, baru dibicarakan setelahnya terjadi. Tapi virus mah diketahui sejak sebelumnya, bahkan sudah diprogram. Sampai saya berpikir ini mungkin sama dengan virus komputernya. Kan virus komputer juga begitu tuh. Ya, suka muncul gitu. Ini adalah penjagaan virus. Di komputer Anda ada virus, ini penjagaannya. Saya biarkan aja lah. Enggak diklik. Ternyata kalau enggak diklik mah biasa-biasa saja. Kecuali sekali aja diklik, langsung muncul lagi virusnya. Ya Allah, harus bagaimana kita? Kita kaji surat Fussilat ayat 30. Surat nomor 42 ya. Surat Fussilat
ayat 30 juz 24. Bukan. Betul ya. Surat Fussilat, surat nomor berapa nih? 41 ya. Kalau 42 ya surat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak cuma diyakini tapi juga dikatakan sehingga terdengar oleh yang lain. Ada komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan sesama manusia. Apa yang dikatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabb itu pencipta, pengatur, penentu, pemberi, tempat kembali, itu Rabb. Pencipta langit dan isi-isinya yang begitu besar Allah. Kita katakan tidak cukup diyakini. Pencipta makhluk yang terbesar Allah, pencipta makhluk yang terkecil Allah. Allah Maha Kuasa menjaga langit, menjaga bumi, menjaga matahari begitu mudah. Apa susahnya bagi Allah menjaga kita dan menjaga keadaan virus? Mudah-mudah saja bagi Allah. Allah yang mengatur langit terjaga terus sampai saat ini, tidak ada bocor ya langit ya. Bumi masih kokoh kuat. Sungguh mudah bagi Allah. Menciptakannya mudah, menjaganya mudah, menghancurkannya mudah bagi Allah. Maka dengan kalimat Rabbunallah tertanam dalam kalbu kita keimanan, keyakinan, sudah terbukti, ini terlihat bukti bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kadang-kadang gelisah, bimbang, goncang karena berita yang tidak jelas. Berita dari Allah jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kenapa kok sampai banyak orang yang gelisah, bimbang akibat berita yang tidak jelas? Bahkan antara pengkaji pun berbeda pandangan, berbeda pendapat. Tapi kita betul-betul terpengaruh oleh berita. Yuk kita katakan tidak cukup diyakini Rabbunallah. Apa arti Rabb? Dalam surat Al-A'la sifat Rabb dijelaskan. Sabbihisma rabbik al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. 7 sifat Rabb dalam surat Al-A'la. Siapa Rabb? Dialah zat yang maha tinggi, yang menciptakan apa? Semua diciptakan oleh Dia. Fasawwa, ciptaannya sempurna. Persiapan untuk berikutnya sawwa. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah yang menyempurnakan langit. Allah yang menyempurnakan bentuk manusia dari kecil membesar, dewasa sampai tua. Itu sawwa. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara.
dan Allah yang menentukan. Tampilan bapak-bapak beda dengan ibu-ibu, tampilan seorang ibu dengan ibu yang lainnya beda. Allah yang qaddara. Ada orang tua, ayah ibu putih-putih, anaknya ada yang putih, ada yang kurang putih. Allah yang mengatur. Kenapa kok ada orang suami istri punya anak 5, anaknya beda-beda? Allah yang qaddara. Kalau logika berkata mestinya sama. Kalau diukur dengan buatan manusia, bikin kue, cetakan ukuran sama, kuenya pasti sama. Tapi manusia enggak begitu diciptakan Allah. Allah yang menentukan, qaddara. Dan qaddara itu dapat kita saksikan setiap hari. Inilah kuasa Allah. Kenapa kok sidik jari 7 miliar manusia beda sidik jarinya? Qaddara. Dan nanti di akhirat akan dibuktikan kekuasaan Allah berupa jari. Tidak akan ketukar. Kalaulah nanti mungkin di antara bapak atau ibu yang sudah wafat dikuburkan di tempat yang sama, mungkin bercampur kulit saya dengan kulit bapak atau ibu bercampur di tempat yang sama, pas dibangkitkan gak akan ketukar. Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Kata Allah, kami maha kuasa untuk mengembalikan jari jemari manusia yang sudah campur di tanah, dikembalikan nanti dengan tampilan sebagaimana semula. Waktu ayat itu diturunkan tidak terbayang manfaatnya sidik jari. Sekarang sudah jelas. Ini memberi makna bahwa Al-Quran membimbing kita untuk memanfaatkan qalbu. Yakini Allah subhanahu wa ta'ala penentu segala-galanya. Memanfaatkan akal, kaji. Silakan apa yang kita lihat, yang kita dengar, kaji. Jangan diserahkan segala-galanya kepada keyakinan. Jangan pula diserahkan segala-galanya kepada pemikiran. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang wasatiyah, pertengahan, satu-satunya agama yang moderat. Yang lain tidak moderat. Agama Islam dari Allah yang pasti moderat. Makanya tidak perlu ada moderasi antara antara Islam dengan agama yang lain. Enggak. Islam sudah pasti moderat. Menjaga keutuhan akal, keutuhan qalbu, dan keutuhan jasad. Rabbunallah, kalimat Rabb harus kita sebut. Pencipta adalah Allah, pengatur adalah Allah, penentu adalah Allah, dan tidak sampai penentu, tetapi qaddara fahada. Allah berikan petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki, kita alhamdulillah termasuk yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk ini bukan hasil usaha, bukan warisan, tapi pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat sekali. Sudah ada petunjuk dari Allah. Masa petunjuk yang begitu berharga tidak dapat diukur dengan ukuran ilmu, kok kita sepelekan karena kita utamakan teori dari manusia? La haula wala quwwata illa billah. Rugi benar. Emang teori manusia salah? Ada yang perlu digabungkan, ada yang perlu ditolak. Kalau kita kenal teori-teori orang dulu, para pemikir, ada yang disebut dengan idealisme, positivisme, rasionalisme, apalagi materialisme, skeptisisme. Silahkan gabungkan semuanya, bimbing dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya jiwa optimis, positif, rasional, idealis. Skeptis juga perlu. Kenapa skeptis perlu? Kalau tidak punya skeptis, kita tidak akan perlu istikharah. Istikharah adalah bimbingan Islam. Ragu dengan keputusan saya, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting. Rabbunallah. Karena itu fahada, Allah yang memberikan petunjuk, bukan ilmu manusia. Alladzi qaddara fahada, walladzi
Walladzi akhrajal mar'a. Qaddar fahada, Allah berikan petunjuk kepada kita bahwa semua yang terjadi sangat bermakna bagi kepentingan masa depan kita di dunia dan di akhirat. Untuk supaya terasa manfaatnya, ikuti hidayah dari Allah. Fahada. Walladzi akhrajal mar'a, Allah sediakan bekal untuk mengikuti petunjuk dari Allah. Sudah ada bekal. Akhrajal mar'a, Allah keluarkan tempat-tempat untuk kita manfaatkan guna kepentingan hidup, termasuk disebut al-mar'a. Mar'a itu apa? Tempat mengembala, artinya tempat kerja kita. Alladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Allah juga yang akan menghancurkan segala-galanya, termasuk kita akan hancur untuk sementara. Hancur jasad untuk mendapatkan kesehatan jasad yang hakiki. Jasad yang saat ini kita nikmati kan naik turunnya kesehatannya juga. Ingin sehat selalu? Ya. Caranya bagaimana? Al-Quran. Banyak orang yang ahli Al-Quran sakit-sakit juga. Bukan sekarang sehat selalu, nanti di akhirat. Untuk sekarang mah di dunia, Rasul juga kadang-kadang sakit. Untuk di dunia, Rasul juga kadang-kadang bimbang, gelisah, sedih. Tapi dengan adanya hidayah dari Al-Quran, sedihnya produktif, gelisahnya produktif, bimbangnya produktif. Oh bisa ada bimbang produktif, gelisah produktif? Iya. Dengan bimbang, gelisah, bangun di malam hari menghadap kepada Allah, jadi ibadah. Ada masalah begitu sulit, ternyata buat orang yang Rabbunallah selalu dikatakan, maka masalah dapat mengantarkan dirinya lebih khusyuk ibadah. Ya mungkin punya pengalaman yang ada persamaan dan perbedaan lah dengan saya di antara bapak dan ibu. Ketika tidak ada masalah, kadang-kadang susah khusyuk ibadahnya. Datang masalah situ, datang masalah sini, nggak ada jalan lain. Nanti malam harus benar-benar khusyuk ibadah. Berarti masalah tersebut mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau begitu, perlu memang waktu-waktu tertentu dikasih masalah. Ujian namanya juga. Modal utama adalah Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Nah, kalau sudah selalu nempel dalam kalbu kita, dalam jasad kita, pikiran kita, kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Allah satu disebut namanya. Tsumastaqamu, dan sikap seperti itu dipelihara. Istaqamu, pertama berkata Rabbunallah, lalu dijaga kestabilan, konsisten. Dimanapun kita berkata Rabbunallah, yang menentukan Allah. Terus buat apa kita berusaha? Diperintah oleh Allah. Buat apa kita evaluasi? Diperintah oleh Allah. Ada muhasabah. Dua orang ibu bawa bayi sakit, dibawa ke dokter anak. Selesai pulang dari dokter, dikasih resep, diobati, dalam hari besoknya sehat dua-duanya. Satu ibu ditanya, gimana anaknya? Alhamdulillah, setelahnya dibawa ke dokter, Allah berikan kesehatan kepada bayi saya. Yang satu lagi, gimana anaknya? Sehat. Oh, kalau gak dibawa ke dokter itu udah mati anakku. Sama-sama anaknya sehat, cuma yang satu Rabbunallah, yang satu lagi Rabbuna dokter. Yang mengatakan Rabbunallah, maka dia termotivasi untuk bersyukur karena anaknya diberi sehat oleh Allah. Yang tidak mengatakan Rabbunallah, tidak ada motivasi untuk bersyukur. Kalimatnya juga, kalau nggak dibawa ke dokter udah mati anakku. Berarti Tuhan dia adalah dokter. Padahal dokternya juga akan mati. Dua orang ibu lagi, pakai ibu aja ya contohnya ya, karena yang lebih banyak ibu nih. Dua orang ibu belanja ke pasar, dua-duanya bawa uang 1 juta masing-masing. Udah dikumpulkan, ada ayam, ada sayur. Pas mau dibayar,
Dompet kemana? Dua-duanya kehilangan dompet. Kata seorang ibu yang mengatakan Rabbunallah, dasar memang sudah Allah yang menentukan. Biasa-biasa juga enggak bawa uang 1 juta belanja ke pasar mah. Cukup peker sayur jeung hayam. Karena memang sudah ditentukan harus hilang, dibawa jeung dompetna hilang. Ya Allah, Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Kuasa untuk memberikan kembali kepada kami. Selesai sudah. Sampai di rumah gak jadi belanja, uangnya hilang, selesai sudah. Biasa mah gak bawa segitu, tapi dasar karena udah ditentukan harus hilang, bukan rezeki kita minta lagi kepada Allah. Yang satu lagi sebulan sakit aja terus, coba tong dibawa banyak-banyak atuh. Kunaon mungkin dibawa sampai banyak-banyak. Biasa juga secukupnya lah 200 cukup. Ini pakai 1 juta. Jadi nyesal terus, kecewa terus, ingat lagi kepada masa lalu. Itu karena tidak Rabbun Allah. Kalau sudah Rabbun Allah selesai sudah. Ini sederhana sepertinya, tapi pada praktiknya memang sangat sering kehilangan kesadaran ungkapan Rabbun Allah itu. Ketika ya seorang ustadz menyampaikan khutbah Jumat, dia bawa mobil sendiri sampai di tempat Jumatan, khutbah Jumat menyampaikan masalah sabar. Selesai khutbah, sholat, pulang menuju mobil, pintu mobil terbuka. Kenapa terbuka? Siapa yang buka? Ternyata ada barang yang hilang. Tipnya yang bagus sudah dibongkar. Udah sambil jalan si ustadz berpikir, iya, tadi saya menyampaikan bab sabar. Allah sayang kepada saya. Jangan cuma ngomong, kamu harus punya nilai berbuat, bersabar. Sudah sampai di rumah, cerita kepada istrinya, tadi aku menyampaikan khutbah temanya sabar, dan Allah menyayangi aku supaya tidak hanya ngomong tapi juga menikmati sabar. Istrinya nanya, ada kehilangan ya? Ya, apa hilang? Sebutkan. Ya udah selesai. Tidak berpikir pusing terus, aduh itu jahat amat, itu pika sebelen pisan, itu bangsat itu. Gak ada artinya, tidak akan menjadi solusi itu. Hanya tambah kesal saja. Tapi kalau Rabbun Allah, selesai sudah. Yang paling penting kita lalui saja, jalani sajalah perjalanan hidup untuk selanjutnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dipelihara keyakinan tersebut dengan istiqomah. Caranya bagaimana supaya istiqomah? Istiqomah itu sangat sulit. Oleh karena itu Allah gunakan kata summa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian. Kata kemudian menunjukkan ada jarak. Artinya perlu pembinaan, perlu latihan, perlu pengawasan, perlu pemantauan, perlu lingkungan yang membuat dia bisa istiqamah. Beda dengan arti dan. Kalau dan waktu yang sama, maka pada waktu yang berdekatan, summa kemudian, itu jauh. Banyak orang yang begitu semangatnya membara untuk berjuang, dan dia siap untuk menghadapi berbagai tantangan, tinggal nunggu komando, siap berani mati. Diberilah kesempatan untuk pegang uang banyak, ada kesempatan, lupa itu kepada pernyataan lama. Dan setan terus membisik, engkau kan sibuk, Allah juga tahu, gak apa-apalah sekali-sekali gak berjamaah sholat, Allah Maha tahu kok sibuk kamu. Berikutnya lagi terlambat sholat, sampai ketinggalan sholat, Allah juga Maha pengampun. Begitulah setan membisik.
Dulu kalau sudah berbicara tentang Islam, semangatnya luar biasa. Belakangan, kita mah realistis aja lah. Berbagai macam cara untuk membela diri, membuktikan bahwa istiqomah sangat susah. Karena itu Rasul sendiri ketika ditanya oleh Sufyan Ats-Tsaqafi, sahabat yang sangat cerdas sehingga diberi nama Ats-Tsaqafi. Sufyan Ats-Tsaqafi artinya apa? Ats-Tsaqafi itu intelek. Tsaqafah itu adalah wawasan. Jadi Ats-Tsaqafi orang yang intelek. Datang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil Islam la as'alu ahadan ba'dak. Wahai Rasul, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku fil Islam, substansinya Islam. Ada fi, dalamnya Islam. Yang kalau sudah engkau terangkan kepadaku, aku tidak perlu nanya lagi kepada yang lain. Ini menggambarkan bahwa Sufyan Ats-Tsaqafi ingin diberi ilmu khusus oleh Rasul. Ilmu yang betul-betul syamil, kamil, mutakamil, universal, komprehensif dan integral. Kalimatnya qul, katakan kepadaku. Bukan alim nih, ajarin aku. Aku siap sekian bulan pesantren kilat. Enggak, tapi qul, selewat saja, tapi ingin mendapatkan ilmu yang luas tentang Islam, substansinya Islam. Maka Rasul memperhatikan perkataan Sufyan Ats-Tsaqafi yang begitu menggambarkan tentang kecerdasannya. Beliau pun menyampaikan kalimat yang pendek tetapi maknanya luas. Apa sabda Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan oleh kamu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Sama dengan ayat ini, berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqomah. Ternyata sama-sama dengan menggunakan kata summa. Artinya perlu pembinaan, perlu pelatihan, perlu pengawasan. Perlu istilah para ahli dakwah tarbiyah. Pendidikan, pembinaan terus-terusan dipantau. Setelahnya disampaikan ilmu, paham enggak dia? Setelahnya paham, betul-betul bisa mempraktekkan apa dia enggak. Prakteknya benar apa tidak? Setelahnya diketahui benar, berlanjut apa enggak. Jangan-jangan cuma satu kali dipraktekkan tepat waktunya, enggak lagi berikutnya. Itulah pentingnya istiqom. Alhamdulillah, dengan hadir terus pengajian hari Ahad ini, mudah-mudahan Allah berikan nikmat istiqomah kepada semuanya. Jangan pilih-pilih ahadnya ya, semuanya hari Ahad. Kan kadang-kadang suka milih, saya mah senangnya ini, senangnya itu, yang hadir. Ilmu itu netral, siapapun yang menyampaikan ya, ilmu itu netral. Adapun umpama, iya tapi dia mah menyampaikannya tidak enak, ilmunya dari Allah bukan dari orang. Ya. Ada seorang ulama berkata, sabarnya mencari ilmu, bila kita sudah sabar mencari ilmu, kita merasakan nikmat mendengarkan satu ilmu sampai terulang 1000 kali, masih menikmatinya. Sebab Allah yang memberikan manfaat kepada kita. Mungkin transfer ilmu seorang ustadz, tapi yang membimbing kita untuk mampu memanfaatkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau hari ini sarapan nasi, besok nasi laginya, lusa nasi juga? Kenapa? Kadang-kadang ilmu suka ada bosannya. Ini mah yang kemarin udah disampaikan sama ustadz ini. Kenapa demikian? Sama, lebih daripada makanan kalau ilmu. Ya alhamdulillah, semoga ini menggambarkan bahwa kita akan meraih nikmat istiqomah. Bila kita sudah meraih nikmat istiqomah, berpegang dengan kalimat Rabbunallah, apa masa depannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, ini kalimat innalladzina qalu, kata kerja lampau, tsumma istaqamu, kata kerja lampau, tatanazzalu, kata kerja sekarang. Kita manfaatkan waktu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Pas saya sebut begitu, dia langsung kagum.
Apalagi yang kamu ceramahkan? Ya persiapan menghadapi kehidupan sesudah mati. Bingung dia. Agama kamu apa katanya? Saya muslim, saya bilang. Oh saya tidak beragama. Akhirnya udah saya komunikasi terus, lama kelamaan saya arahkan terus, akhirnya berhenti dia, enggak lanjut lagi. Mungkin kata dirinya, wah ini mah bukan level saya katanya. Sebab dia memandang sekarang kerja dan dia bicara begitu. Saya sekarang hari ini dapat uang $1.000 gitu. Oh luar biasa, duit aja terus. Maka ya saya arahkan terus dalam hati ya, walaupun umpamanya saya tidak kenal di mana orangnya itu, tapi ya boleh jadi dengan adanya komunikasi seperti ini, mudah-mudahan tertarik dengan Islam. Dia usianya berapa? 29 tahun. Laki-laki perempuan lagi. Tapi ya gak saya minta fotonya, enggak, biarin aja. Apalagi minta videonya, enggak. Ya kalau dia ngirim foto biarin aja. Karena memang kan ada profilnya kan. Ya begitulah realitanya. Jadi ada orang yang mungkin sibuk hidupnya untuk kehidupan saat ini. Pada saat ini belum hidup kita itu, baru perjalanan menuju pintu kehidupan. Sekarang sedang diuji kita itu. Al-Quran menyebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang amalnya paling produktif, paling berkualitas. Ahsanu amala, amal yang paling berkualitas di hadapan Allah. Ahsan berkaitan dengan keimanan. Kita sering mendengar ustaz-ustaz menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Umar bin Khattab saat Rasulullah duduk dan Umar bin Khattab berada di sampingnya. Tiba-tiba ada orang yang bersih, wajahnya bersih, bercahaya, bajunya putih, rambutnya hitam, tidak kelihatan ada bekas perjalanan. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, di dekat Rasulullah, di depan Rasulullah. Kemudian lututnya bersentuhan lutut Rasul, kemudian tangannya langsung menyentuh paha Rasul. Saya masih ingat ini anak saya yang paling kecil, yang paling muda, bukan paling kecil, badannya lebih tinggi dari saya. Dia pertama kali ceramah menyampaikan hadis itu. Saya menyampaikan hadis aja, dibacakan hadisnya. Setelah itu Rasul sedang duduk, tiba-tiba ada orang datang nyelonong katanya. Lututnya bersentuhan dengan lutut Rasul, tiba-tiba tangannya megang paha Rasul. Kok enggak sopan amat tuh orang kan? Akhirnya kan para santri pada ketawa karena santri juga sudah tahu itu kan hadis Rasul tentang Jibril kan. Kenapa? Ya enggak enak aja kalau saya lihat itu orang enggak sopan katanya. Saya berpikir ini lucu juga ngomong begitu. Padahal setelah itu kan dia terangkan itu adalah Jibril lah gitu kan. Lalu kan Jibril berkata, anbi'ni mal iman, mal Islam, mal ihsan. Terangkan kepadaku apa iman, apa Islam, apa ihsan. Ihsan itu ahsanu amala. Al ihsan adalah masdar dalam bahasa nahwunya itu. Ahsanu adalah fa'il sighah mubalaghah dalam bahasa nahwunya ya, dalam bahasa Arabnya. Paling ihsan, ahsan, paling indah, paling tepat, paling benar, paling produktif, paling berkualitas di hadapan Allah disebut ahsan. Itu kaitannya dengan masalah iman dan Islam, baru ada ihsan. Istilah ulama ruhiyah, ulama tarbiyah menyebutkan iman adalah amal domair, Islam adalah amal zawahir, dan al-ihsan adalah amal sarair. Apa artinya? Berkaitan dengan hati nurani, iman. Berkaitan dengan amal perbuatan sehari, membuktikan sebagai orang yang beriman, ada Islam. Dan terkait dengan nilai, hanya Allah yang maha tahu. Boleh jadi ada orang yang paling dipandang paling takwa, ternyata tidak sebanding dengan muridnya sendiri. Muridnya lebih takwa, bisa terjadi. Saya seringlah belajar kepada santri saya. Tengah malam pas saya naik ke tempat santri, sedang ada santri yang lagi sujud nangis terus. Dalam hati ini anak luar biasa mengagumkan saya.
Habis salat subuh dia datang kepada saya, Ustaz, saya mohon nasihatnya. Engkau calon ulama besar. Udah saya bilang begitu. Kenapa dia nangis? Dia terlambat menghafal Qur'annya. Nangis dalam keadaan sujud. Saya bilang, engkau mendapatkan karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa karunianya? Nikmat sabar, nikmat tawakal, nikmat istiqamah. Walaupun susah menghafal, Allah berikan kepada engkau nikmat sabar. Sabar itu adalah karunia yang paling besar dibanding dengan kecerdasan. Dan bila sudah tiba waktunya, Allah berikan kepada kamu nanti ilmu. Dulu banyak ulama yang ternyata mampu memahami kitab itu setelahnya usia 40 tahun. Kamu usianya berapa sekarang? Sekian. Oh, masih lama, masih panjang waktu. Saya berikan semangat aja begitu. Tapi saya betul-betul terharu. Ya subhanallah, ini anak santri luar biasa. Karena kan di pondok pesantren saya itu ada target. Targetnya itu dalam setiap 1 tahun dibagi 2. 8 bulan menghafal 10 juz, 4 bulan mengulang hafalan terus, mematangkan hafalan. Jadi 3 tahun diharapkan, 2 tahun menambah hafalan cukup 30 juz, dan setahunnya lagi adalah untuk mengulang-ulang saja. Mungkin dia gak kebayang akan tercapai ini. Makanya nangis terus kepada Allah. Nikmat saya mendengarkan nangis dia, apalagi Allah yang memang yang dituju oleh dia. Belum selesai kajian, masih ada waktu ya, 2 jam lagi. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat berkata, kamu jangan takut. Mati bukan yang patut ditakuti, dipersiapkan. Bekali diri menghadapi kematian. Kalau sudah punya bekal menghadapi kematian, mati merupakan pintu menuju kehidupan yang hakiki. Al-Quran menyebutkan khalaqal maut wal hayah, yang menciptakan mati dan hidup. Berarti hidup itu sesudah mati, bukan sebelum mati. Sekarang bagaimana? Sekarang adalah dalam ujian, perjalanan sedang ujian kita itu. Mang Odin sudah selesai ujiannya, sudah menempati tempat kehidupan. Kita masih dalam perjalanan, masih punya waktu untuk memperbaiki, untuk ngoreksi, untuk memperbaiki. Wah, ujian kemarin saya gagal, perbaiki, sekarang masih ada waktu. Dan yuk kita persiapkan menghadapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Allah bertanya kepada kita, kamu nanti akan masuk waktu salat duhur, mampukah kamu khusyuk? Bertanya dari Allah kepada kita. Kamu masih ada uang tuh di bank, kapan akan kau salurkan supaya jadi milik kamu? Sekarang belum jadi milik kamu, masih milik sistem. Kan harta bapak dan ibu yang di perusahaan masih milik sistem perusahaan, belum jadi milik kita. Kalau sudah kita salurkan di jalan Allah, baru jadi milik kita. Ilmu yang sudah tertanam dalam otak kita, kalbu kita, belum jadi milik kita kalau belum diamalkan. Sudah diamalkan baru jadi milik kita. Ini ilmu kita. Panjang umur kalau memang produktif. Kalau dikasih umur panjang tapi tidak produktif, capek aja hidup. Tapi kalau yang produktif, itulah yang betul-betul menjadi usia yang panjang. Rasulullah SAW wafat pada usia berapa? 63 Masehi apa Hijriah? Masehi apa Hijriah 63 itu? Pada bingung kelihatannya ya. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun Hijriyah. Masehinya 61. Bagi bapak dan ibu yang sekarang usia Masehinya 62, udah lewat itu dari usia Rasulullah. Jangan sampai berkata, duh 1 tahun deui usia Rasul euy. Udah lewat. Ya. Nah, Rasulullah itu saya hitung beliau wafat pada usia Masehinya 61 tahun 1 bulan 15 hari. Hijriyahnya lah 63. Berarti perbedaan 2 tahun ya. Usia yang sudah 63 tahun Masehi berarti Hijriyahnya sudah 65 ya. Ya begitu termasuk saya. Alla takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, jangan juga kamu merasa sedih. Oh,
oh saya sudah pernah berbuat salah di masa lalu, sedih sekali, sekarang perbaiki, sekarang tobati. Optimis kepada Allah, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Karena Rabbuna Allah, Allah sudah menegaskan fahada, khalaqa fasawwa, qaddara fahada, akhrajal mar'a. Yakin kepada isi surat Al-A'la, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita selama kita hubungannya dengan Allah. Kita berdoa, Allah senang mendengarkan hambanya berdoa, karena berdoa adalah diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum falyastajibu li wal yu'minu bil alam yarsun wa idza sa'alaka ibadi anni. Banyak Al-Quran menyebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khufyah. Al-Quran menyuruh kita untuk supaya senantiasa memohon kepada Allah. Berarti kita mohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permohonan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan pernyataan terdengar orang banyak, Rabbunallah, kamu jangan macam-macam kepada aku. Aku itu tidak bisa ditakut-takuti begitu. Aku hanya takut kepada Allah, Rabbunallah. Ditakut-takuti dengan sekian banyak berita. Berita ada yang benar, ada yang salah. Kecuali berita yang datang dari Allah pasti benar. Kan berita itu ya ada beberapa tingkatan. Ada berita yang wajib kita imani, itu yang datang dari Allah. Ada yang wajib kita imani dengan memperhatikan kesahihannya, berita dari Rasulullah SAW. Kalau pasti itu berita Rasul, pasti harus wajib kita imani. Tapi benar enggak Rasul bersabda begitu? Karena ada hadis sahih, ada yang dhaif. Berita dari para pembuat berita, teliti dulu, kaji dulu, sesuai enggak dengan realita. Kalau yang datang dari Allah ya pasti sesuai. Kalau berita dari manusia, fatabayyanu. Al-Quran menyuruh kita dua sikap mendengar berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila sampai kepada kalian berita yang sumbernya enggak jelas, fasik ya, tidak jelas. Di antara sumber itu kan sudah melewati sekian banyak jalur. Ada yang suka sholat, ada yang anti sholat, ada yang cinta Quran, ada yang benci Quran. Menyampaikan berita juga kepada kita. Gimana sikap kita? Fatabayyanu, sabar dulu, jangan engkau langsung menerima berita itu. Sabar dulu, tahan dulu, cari informasi yang lain, benar apa tidak. Dan jangan dulu di-share. Fatathabbatu. Kita kan kadang-kadang ketika dapat berita, oh ini beritanya luar biasa, di-share. Apalagi kalau yang pesan beritanya, siapa yang nge-share ini, dia dapat ini. Wah, itu sudah kacau sekali. Al-Quran dibaca dengan dua bacaan kalimat fatabayyanu. Ada fatabayyanu, ada fatathabbatu. Tulisannya sama, beda titik. Bila kita membaca qiraat Hamzah, kalau di qiraat Asim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila dengan qiraat Hamzah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Kalau fatabayyanu, tahan dulu, jangan engkau terima sebelum engkau cari informasi yang jelas. Tabayyanu. Fatathabbatu, jangan engkau bereaksi sambil nge-share, jangan dulu. Ada manfaatnya enggak? Jangan-jangan itu berita bohong. Fatathabbatu. Jadi tabayyun dengan tatsabbut sama-sama nyuruh sabar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga. Orang yang istiqamah dalam keimanan, dia disertai malaikat yang senantiasa mendampinginya dalam berbagai aktivitas, memberikan motivasi, optimis terus. Karena kita punya iman, punya Allah, optimis saja.
Kalau sekiranya kita dihadapkan kepada benar-benar gitu terjadi apa yang sudah diprogramkan, punten pakai program segala macamnya, kan akan ada virus apa namanya katanya? Iya, apa namanya? Lupa lagi namanya tuh. Iya, kok virus wabah bisa diketahui sebelumnya, unik emang ya. Beda dengan bencana-bencana yang lain, gak ada orang tahu. Coba kalau orang tahu akan terjadi erupsi gunung Semeru, mungkin sudah dijauhi itu sejak beberapa waktu sebelumnya, sudah nggak ada orang di situ. Ternyata banyak yang jadi korban ya, ada yang meninggal, rumah hancur. Ya Allah, itu yang namanya bencana. Tapi untuk virus mah dikhususkan diketahui sebelumnya dan sudah disiapkan obatnya dan sudah disiapkan segala-galanya. Jadi bingung juga ya teh. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Istiqomah gak akan terpengaruh. Sudah Rabbunallah tsumma istaqamu. Masa pandemi aja tetap begini di Masjid Istiqomah. Iya, salat Jumat ya alhamdulillah di sini gak ada perubahan. Alhamdulillah. Tapi sampai saat ini masih ada masjid yang jaga jarak salatnya. Saya 2 Jumat yang lalu, kalau Jumat kemarin alhamdulillah enggak, walaupun Jumat kemarin di masjid ya pemerintah tapi sudah rapat. Ada masjid yang non pemerintah. Saya naik mimbar, masih jaga jarak aja ini. Ya udah, akhirnya saya tegaskan pada waktu khutbah. Mulanya saya tidak akan membahas itu, tapi pas naik mimbar lah masih pakai jaga jarak. Saya tegaskan solat kita itu melanggar sunnah Rasul. Maka apabila kita tidak mampu merapatkan shaf, tingkatkan baik sangka kepada sesama, bahwa di kanan saya, di kiri saya tidak menyebarkan virus. Virus dan juga ikut tasbih, ikut tahmid, ikut mendengarkan Al-Quran. Enggak mungkin mengganggu. Bersihkan kalbu kita. Bapak-bapak masih pakai masker. Masker ini tidak menjamin kehidupan dan kesehatan kita, tapi menghargai prokes. Udah, saya tegaskan aja itu dari awal sampai akhir. Selesai sholat Jumat, bapak-bapak ngerumuni saya. Berapa orang? Duh, Ustaz ini ditunggu-tunggu ceramah ini teh katanya. Kami juga udah jenuh jaga jarak terus. Akhirnya mereka, yuk kita rapat nanti malam katanya. Masa gini terus kita? Saya kan tidak nyuruh rapat, enggak. Cuma sadarlah cara ini adalah melanggar sunnah Rasul. Bila memang kuantitas tidak tercapai, jangan sampai kehilangan kualitas. Antarain bersihkan kalbu kita, jangan buruk sangka kepada sesama. Akhirnya kita sampaikan lagi, jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau bersalaman saya bilang, enggak terbukti ya, gara-gara salaman langsung jatuh orang, enggak. Dan waktu masa PPKM saya biasa olahraga pakai renang. Masa PPKM kolam renang ditutup. Udah akhirnya jalan sajalah di Sumarekon sana. Ketika jalan, bukan 1, 2 yang kenal saya kan gitu. Pas saya lagi jalan, Pak Ustaz, assalamualaikum. Jabatan tangan dengan saya pakai perep. Saya mau ditewak. Nah, pakai perep segala. Iya, ada yang gini, ada yang perep. Saya mah nggak ngerti dari mana jabatan tangan pakai perep, ngajak gelut ya teman. Orang begini udah saya ambil aja begitu, akhirnya dibuka juga. Udah dengan praktik sajalah apa-apaan seperti itu. Rasulullah sudah menegaskan kan idza taqa muslimani fayatasafaha illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Ma min muslimin yataqiyani fayatasafahan ya illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan kecuali akan diampuni dosanya sebelum berpisah. Sudah ditunggu ampunan kok pakai perep atau tidak jalan. Begitulah
realita kita, kehidupan kita, ya alhamdulillah kita diberi nikmat iman. Semoga iman kita terpelihara sampai ajal menjemput kita. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rahmanu ya rahim nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin Engkau melihat di mana kini kami berada. Engkau maha tahu semua perbuatan yang telah kami lakukan sejak zaman dahulu sampai saat ini. Ya Allah, banyak sekali perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu. Banyak sekali ya Allah perintah-Mu yang belum kami laksanakan. Banyak sekali ya Allah larangan-Mu yang masih kami langgar. Banyak sekali ya Allah kenikmatan-Mu yang kami salah gunakan di hadapan Engkau, di dekat Engkau. Ilahana ya Tuhan kami, sekiranya surga hanya Engkau khususkan buat orang yang tidak punya dosa. Sekiranya surga hanya Engkau khususkan buat orang yang bertakwa. Di mana tempat kami ya Allah? Sekiranya semua orang yang dosa Engkau masukkan ke dalam siksa-Mu, siapa yang dapat menyelamatkan kami ya Rabb? Antallah Rabbuna, ya Allah, kami yakin Engkau Rabb kami. Berikan kepada kami Allah nikmat istiqamah dalam kehidupan, berlandaskan iman padamu. Ampuni ya Allah semua dosa kami. Limpahkan ya Allah rahmat-Mu kepada kami, kepada anggota keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada semua orang yang beriman padamu, beriman kepada kitab suci-Mu, kepada Rasul-Rasul-Mu, kepada sunnah Rasul-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Karim, hanya Engkau yang maha tahu di mana kami akan kedatangan ajal, kapan ajal menjemput kami. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat menghembuskan nafas terakhir, sedang ruku, sedang sujud, sedang zikir, sedang mengingat Engkau, sedang berjuang membela agama-Mu. Berilah kami nikmat husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Pertemukan kami di akhirat nanti dengan Rasul-Mu, bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang dekat dengan kami, yang mengenal kami, dan bersama hamba-hamba yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Allahumma Rabbana, hanya Engkau yang maha tahu apakah kami akan sampai usia hingga tahun depan, bulan depan, atau bulan depan tiba kami sudah berada di alam yang lain. Rabbana ya Karim, kapanpun ajal menjemput kami, selama Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah, kami tentu akan senang ya Allah. Kapanpun Engkau panggil kami dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu, dengan ampunan-Mu, itulah yang kami cita-citakan. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim, warhamna fa innaka khairur rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي